Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia hidup di dunia ingin mendapatkan keselamatan. Semua manusia hidup di dunia ini ingin menggapai keselamatan. Kita habis sholat selalu membaca doa selamat. Salamah, salima yaslam, salamatan, naja yanju najatan, keselamatan. Doa yang kita baca selesai sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Selamat agama, selamat dunia, terlebih lagi nanti selamat di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Ini minimal kita baca selepas kita melakukan sholat 5 waktu. Maka manusia itu hidup di dunia pasti ingin mendapatkan yang namanya keselamatan. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu, kami meminta kepadamu salamatan fiddin, selamat dalam agama kami, fid dunya wal akhirah, selamat dalam agama, selamat di dunia, terlebih lagi selamat nanti di akhirat. Wa afiatan fil jasad, memohon afiat, kesehatan jasad, badan, tubuh kami senantiasa selalu disehatkan. Afiatan, ada afiah, ada sihah. Karena sihah dan afiah itu beda. Kenapa kita menyebutkan sehat wal afiat? Sehat itu belum tentu afiat. Mata kita sehat, telinga kita sehat, tangan kita sehat, kaki kita sehat, tapi belum tentu afiat. Apa bedanya? Kalau sehat itu fisiknya sehat. Mata bisa melihat jelas, itu namanya sehat. Telinga kita bisa mendengar jelas, itu namanya sehat. Kaki kita bisa berjalan tegak, itu namanya kakinya sehat. Tapi belum tentu afiat. Kalau afiat itu kesehatan dari segi batiniah. Sehat afiat bukan cuma fisiknya yang sehat, tapi sehat di sini adalah kesehatan mata itu bisa digunakan untuk memandang sesuatu yang dihalalkan. Kalau mata kita cuma bisa melihat, tapi melihat sesuatu yang diharamkan, itu cuma sehat secara fisik. Tapi secara batin belum dikatakan afiat, baru dikatakan sehat. Maka kita memohon afiatan. Bukan fisiknya saja yang sehat, tapi batinnya, zahiriahnya sehat, batiniahnya juga sehat. Kita bisa melihat jelas dan kita hanya memandang sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tidak memandang sesuatu yang diharamkan. Mulut kita sehat tapi belum tentu afiat. Mulut sehat bisa ngomong dengan jelas, ngomongnya fasih, ngomongnya lancar, itu namanya sehat, tapi belum tentu afiat. Kenapa? Kadang yang kita omongin kejelekan orang, kita ngomongin tetangga, kita buka aib tetangga, kita masih menghina, mencaci maki, itu namanya sehat secara fisik tapi belum afiat. Maka yang kita pinta adalah bukan cuma sehat semata, tapi afiat. Dari segi fisik kita sehat, tapi dari segi batin juga kita sehat wal afiat. Maka kita memohon selamat dalam agama, selamat dunia, selamat juga di akhirat. Wa afiatan fil jasad, kesehatan dalam jasad jasmani kita. Wa ziyadatan fil ilmi, kita memohon ilmu yang bertambah. Bertambah ilmu kita dengan bertambahnya berkah ilmu kita. Dapat ilmu bisa kita amalkan. Itu namanya ziyadah barokah fil ilmi. Bukan cuma bertambah ilmu, tapi ilmu itu diamalkan. Itu namanya ziyadah ma'al barokah. Ilmu bukan cuma bertambah, tapi lebih utama lagi ilmunya diamalkan. Kita punya satu ilmu, diamalkan itu lebih utama ketimbang banyak ilmu tapi tidak diamalkan.
ziyadatan fil ilmi, ilmunya bertambah, ilmunya manfaat, ilmunya barokah, bisa diamalkan dalam kehidupan. Wa barokatan fi rizki, kita memohon keberkahan rezeki kita. Selamat dunia, selamat agama, selamat dunia akhirat, sehat jasad kita, bertambahnya ilmu kita, dan juga berkahnya dalam rezeki kita. Taubatan qoblal maut, kita mendapatkan taubat sebelum kita mati. Rahmatan indal maut, mendapatkan rahmat Allah ketika sakaratul maut. Ketika nyawa kita dicabut, kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Wa magfiratan ba'dal maut, magfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan Allah setelah kita mati. Taubat sebelum mati, rahmat ketika kita sedang dicabut nyawa kita, dan mendapatkan ampunan Allah setelah kita mati. Taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Taubat kita diterima sebelum kita mati, kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, dimudahkan ketika kita dicabut nyawa kita, dan kita mendapatkan ampunan Allah setelah kita mati. Taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami, ringankanlah kami ketika nyawa kami dicabut. Konon katanya rasanya mati itu asyadu min salasi mi'ati dorbatin bisaib. Kata Rasulullah, rasanya sakaratul maut, rasanya nyawa ini dicabut lebih sakit daripada 300 kali tusukan pedang. Subhanallah. Sekali aja ditusuk pedang sakitnya bukan main, apalagi 300 kali. Ini pasti akan kita alami semua. Sesuatu yang sangat dahsyat, bencana yang paling dahsyat bagi seorang beriman adalah ketika nyawanya sedang dicabut. Maka kita memohon, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah kami, entengkanlah kami, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat daripada neraka. Wal afwa indal hisab, mendapatkan ampunan ketika ditegakkannya hisab atau perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita baca selesai sholat. Selamat agama, dunia akhirat, mendapatkan sehat afiat badan kami, ziyadah fil ilmi, ilmu yang bertambah, dan rezeki yang barokah, sampai seterusnya. Ini kita minta selepas kita sholat. Maka pada hakikatnya kita itu memohon yang namanya keselamatan. Manusia hidup di dunia intinya ingin selamat dunia dan akhirat. Maka ada nasihat, ini coba buat kita renungan buat kita semua, introspeksi, muhasabah buat kita semua. Ada ulama yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini memberikan nasihat, ada 4 kunci keselamatan dalam menjalani hidup. Kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia, selamat dunia dan akhirat, ada 4 kunci yang diajarkan, yang dinasehati oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Apa kata beliau? Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa'lam annal maqsud minal abad ibadatullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi ala dawam wa sulukut tariqil lati tuwassiluhu ila daris salam. Ini 4 kunci keselamatan dalam menjalani kehidupan. Kalau kita ingin selamat, kita ingin bahagia, sukses, selamat dunia dan akhirat, ada 4 kuncinya. Yang pertama, wa'lam annal maksud minal abad, Allah telah menciptakan hambanya, menciptakan manusia dengan tujuan. Yang pertama, ibadatullah. Abada ya'bud ibadatan,
Maka tujuan yang pertama Allah ciptakan hamba, manusia, makhluknya adalah untuk ibadah semata hanya kepada Allah. Maka kunci keselamatan yang pertama, kalau kita ingin selamat, yang pertama kita lakukan adalah ibadatullah. Ibadah hanya kepada Allah. Ini kunci keselamatan yang pertama. Ibadah menyembah hanya kepada Allah. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah lazimah, ada juga ibadah muta'addiyah. Ibadah itu ada dua macam, ada ibadah lazimah, ada juga ibadah muta'addiyah. Ibadah lazimah atau ibadah mahdhah bainal insan wa rabbih, bainal khalaq wal khaliq, bainal abad wa rabbih. Ada namanya ibadah lazimah, ibadah yang terjadi antara manusia dengan Tuhannya, antara seorang hamba dengan Tuhannya, itu namanya ibadah lazimah atau ibadah mahdhah. Interaksi hubungan kita dengan Allah itu namanya ibadah lazimah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat yang wajib, sholat yang sunnah, tahajud, duha, hajat, dan lain sebagainya. Kita puasa, kita membaca Al-Quran, kita membaca zikrullah, tasbih, tahlil, tahmid, dan lain sebagainya. Ini masuknya ibadah lazimah antara hamba dengan Tuhannya, antara manusia dengan Allah. Itu namanya ibadah lazimah. Sholat, puasa, ngaji, baca Quran, tasbih, tahlil, dan lain sebagainya, itu namanya ibadah lazimah atau ibadah mahdhah, atau dalam bahasa fikihnya hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Ini ibadah yang pertama. Kemudian yang kedua ada namanya ibadah muta'addiyah. Bukan hanya hubungan baik dengan Allah, kita juga mesti menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Contoh ibadah muta'addiyah, kita memberikan bantuan, memberikan pertolongan, kita bersedekah, kita mewakafkan harta kita, kita infak, kita zakat, kita sedekah. Itu masuknya ibadah muta'addiyah antara hamba dengan sama hamba yang lainnya, antara manusia dengan sama manusia. Ini pun mesti kita perhatikan. Kalau kita ibadah dengan Allah baik, sholatnya baik, puasanya baik, tapi ibadah dengan sesama manusia, hubungan sama manusianya tidak baik, itu bisa mengganggu daripada ibadah lazimah, bahkan bisa merusak ibadah lazimah kita. Kalau kita ibadah sholatnya bagus, puasanya bagus, baca Qur'annya bagus, tapi kalau kita masih juga menghina, kalau kita masih juga gibah, kita masih juga memfitnah, mencaci maki, membuka aib tetangga kita, maka ibadah lazimahnya, sholatnya, puasanya, ngajinya, baca Qur'annya bisa sia-sia. Maka ibadah lazimah kita jaga, dan juga ibadah muta'addiyah kepada sama manusia kita jaga. Kita memberikan bantuan, kita tidak menyakiti, kita tidak menghina, kita tidak gibah, kita tidak membuka aib saudara kita. Itu namanya ibadah muta'addiyah yang mesti kita jaga. Maka kalau kita ingin selamat, ibadah kepada Allah dengan bentuk ibadah lazimah, dan juga interaksi dengan sama manusia, sama makhluk dalam bentuk ibadah muta'addiyah juga mesti kita jaga. Kalau kita ingin selamat, maka kunci pertama adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadanya. Kalau dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa, itu ada namanya qasr, takhsis. Ma illa, nafyu wal istisna. Ada peniadaan, ada pengecualian. Kemudian ada namanya maksur wal maksur alaih. Ini artinya apa? Penghususan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi adanya kita di dunia,
hidupnya kita di dunia, terciptanya kita di dunia tak lain dan tak bukan hanyalah untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Maka kalau kita ingin selamat, kunci yang pertama adalah ibadah kepada Allah dalam bentuk ibadah lazimah ataupun bentuk ibadah muta'addiyah. Lazimahnya baik, muta'addiyahnya juga mesti baik. Ibadah kepada Allah, hubungan dengan Allah baik, dan juga hubungan kepada sama makhluk, sama manusia pun mesti baik. Itu namanya ibadah lazimah dan ibadah muta'addiyah. Maka kunci keselamatan yang pertama, kalau kita ingin selamat adalah jangan sampai kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.